Oke, baik. Bisa lihat PPT-nya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Baik, kemarin, hari Rabu kemarin, kita sudah membahas sampai ke PPh pasal 23 ya. Jadi sudah kita lampaui itu tiga jenis PPh, yaitu PPh pasal 21, 22, dan 23. Nah, saya berharap bagi mereka yang tidak bisa mengikuti perkuliahan perpajakan ini, ya baik memang tidak masuk mulai dari awal atau mungkin join cuman sebentar, bisa melihat lagi video-video yang sudah saya upload di channel saya. Oke, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang PPh pasal 24. Seperti biasa, saya nanti akan menjelaskan tentang apa itu PPh pasal 24, terus kemudian subjek PPh pasal 24, objek, kemudian apa itu kredit pajak, PPh pasal 24, dan tentunya nanti contoh soal PPh pasal 24, seperti itu. Oke, kita mulai saja dengan apa yang dimaksud atau apa pengertian dari PPh pasal 24. Nah, pengertian dari PPh pasal 24 itu adalah pajak yang terhutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Jadi PPh pasal 24 itu membahas tentang pembayaran pajak di luar negeri. Ya, tentunya dari penghasilan yang diterima dari luar negeri juga. Jadi misalnya ada PTA. Nah, PTA itu tidak saja beroperasi di Indonesia. PTA itu memiliki cabang di Hong Kong. Nah, atas penghasilan yang diperoleh di Hong Kong tadi itu, maka akan dikenakan pajak oleh pemerintah Hong Kong. Nah, seperti itu. Nah, pembahasan mengenai PPh pasal 24 ini adalah pembahasan tentang pajak yang dibayarkan di luar negeri. Oke, dari sini kira-kira paham atau tidak dengan penjelasan saya? Paham. Oke. Yang lainnya gimana? Masih belum kedengaran suaranya? Saidah mungkin? Lisa? Oke. Paham? Gimana? Ya, Pak, paham. Oke. Baik, kemudian setelah Anda paham tentang pengertian PPh pasal 24, yang berikutnya adalah subjek. Siapa sih yang dikenai pajak PPh pasal 24? Yang menjadi subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, ini adalah pengertian dari subjek pajak yang saya ambilkan dari peraturan pajak. Memang bahasa yang dipakai di peraturan perpajakan itu memang agak sedikit susah untuk dicerna ya. Memang agak sedikit susah untuk dicerna. Nah, saya jelaskan subjek pajak itu siapa. Subjek pajak itu pokoknya wajib pajak dalam negeri ya, yang memperoleh penghasilan, sebagian penghasilannya atau mungkin seluruh penghasilannya itu diperoleh dari luar negeri. Jadi pengertian simpelnya dari subjek pajak PPh pasal 24 itu adalah wajib pajak dalam negeri. Ingat-ingat, wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan, entah sebagian penghasilannya atau seluruh penghasilannya itu diperoleh dari luar negeri. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah wajib pajak dalam negeri itu siapa saja, Pak? Ingat, wajib pajak dalam negeri itu kalau dikelompokkan itu ada yang namanya wajib pajak orang pribadi ya, saya singkat WP, orang pribadi dan wajib pajak badan. Ingat-ingat ya,
wajib pajak badan. Nah, di dalam pengertian badan ini nanti ada yang namanya BUT juga ya, BUT, bentuk usaha tetap. Oke. Jadi gampangannya adalah siapa subjek pajak PPh pasal 24 itu adalah orang pribadi, badan atau BUT yang memperoleh penghasilan baik sebagian ataupun seluruh penghasilannya itu diperoleh dari luar negeri. Titik. Dari sini pahamkah? Paham, Pak. Oke, good. Nah, kemudian setelah Anda paham siapa yang dikenakan pajak PPh pasal 24, kemudian objeknya apa? Objeknya tentu saja penghasilan-penghasilan yang berasal dari luar negeri. Itu yang dijadikan objek pajak PPh pasal 24. Seperti itu. Subjek sudah, objek sudah. Nah, sebelum saya melanjutkan ya, saya akan jelaskan dulu tentang pengertian dari kredit pajak ya. Jadi sebenarnya PPh pasal 24 itu adalah pajak yang dibayarkan di luar negeri, tetapi pajak tersebut bisa dijadikan sebagai kredit pajak di dalam negeri. Nah, bingung lagi. Ya. Jadi saya membayar pajak di luar negeri, di mana pajak saya itu, yang saya bayarkan di luar negeri itu, bisa saya jadikan sebagai kredit pajak atas hutang pajak saya di dalam negeri. Gampangannya seperti itu. Paham ya? Jadi PPh pasal 24 itu berhubungan dengan kredit pajak. Nah, di mana kredit pajak itu adalah pajak yang saya bayarkan di luar negeri dan pajak itu bisa saya jadikan kredit pajak di dalam negeri. Oke, paham kira-kira maksud saya anak-anak? Oke, good. Nah, sebelum saya menjelaskan secara detail tentang PPh pasal 24, ada baiknya saya detailkan dulu tentang kredit pajak. Karena kredit pajak ini adalah istilah yang paling sering nanti akan Anda jumpai di lapangan nanti ya. Jadi Anda harus paham apa sih yang dimaksud dengan kredit pajak. Nah, secara umum kredit pajak itu diartikan secara umum kredit pajak itu diartikan adalah pajak yang dibayarkan pada periode pajak baik yang dipungut oleh orang lain atau pihak lain atau dibayarkan sendiri oleh wajib pajak dan dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang pajak di akhir tahun. Jadi secara umum kredit pajak itu dianggap sebagai pengurang pajak yang terhutang di akhir tahun. Itu pengertian secara umum. Seperti itu. Nah, mungkin kalau bisa dari pengertian ini Anda merasa masih sedikit bingung. Oke, sebentar. Oke, saya tak matikan dulu ya. Nah. Oke. Biar suaranya nanti tidak berbenturan. Oke, baik. Jadi kalau misalnya Anda dari pengertian kredit pajak ini bingung ya, oke, saya akan kasihkan contoh. Saya akan kasihkan contohnya seperti ini. Oke. Misalnya ini Ibu Tukiem itu adalah seorang PNS sekaligus dia memiliki usaha atau sekaligus dia seorang usahawan yang memiliki usaha furniture yang cukup besar di Kota Malang. Nah, tentunya Ibu Tukiem itu memperoleh dua penghasilan sekaligus, yaitu penghasilan sebagai PNS, yaitu gaji sebagai PNS, dan penghasilan dari laba usaha menjalankan usaha furniture. Oke. Jadi dari contoh ini
nanti kita akan nanti saya akan jelaskan secara detail tentang pengertian pajak. Jadi saya ulang lagi, Ibu Dugiem itu PNS dan seorang wirausahawan. Berarti dia punya dua penghasilan, yaitu penghasilan dari PNS, di mana dari penghasilan tersebut setiap bulannya sudah dipotong pajak oleh kantornya, yaitu PPh pasal 21. Ingat, karena Ibu Tugiem ini wajib pajak orang pribadi dalam negeri, memperoleh penghasilan dari pekerjaannya dia sebagai PNS, maka penghasilannya sebagai PNS itu setiap bulannya dipotong PPh pasal 21. Nah, di samping penghasilan dari PNS, Ibu Dugiem ini juga memiliki penghasilan dari usaha, menjalankan usaha furniture. Berarti nanti ada dua jenis penghasilan. Oke, dari sini paham atau enggak? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Iya. Nah, sekarang kalau kita detailkan lagi, maka penghasilan dari Ibu Tugiem yang pertama itu penghasilan sebagai PNS, katakanlah gajinya 5 juta. Maka tiap bulan dipotong, misalnya setelah kita hitung PPh pasal 21-nya itu 300. Ini contoh ya, misal ya. Misalnya dari penghasilannya Ibu Tugiem tadi, di bulan Januari penghasilan kapoknya 5 juta, maka PPh pasal 21-nya 300. Februari menerima penghasilan lagi, dipotong lagi pajak 300. Maret, April, Mei sampai Desember itu selalu dipotong pajak tiap bulannya. Sehingga pajak PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan oleh kantor di mana Ibu Tugiem bekerja itu totalnya 3.600.000. Paham, anak-anak? Dari sini? Paham? Pak. Oke. Nah, ini penghasilan Ibu Tugiem dari PNS. Di samping itu, Ibu Tugiem juga memperoleh penghasilan selama 1 tahun dari menjalankan usaha itu 150 juta. Nah, dari dua penghasilan ini nanti di akhir tahun akan dihitung kembali seluruh penghasilan dari Ibu Tugiem tadi, baik dari PNS maupun dari menjalankan usaha itu nanti akan dihitung kembali pajaknya. Oke, paham ya? Jadi penghasilan totalnya tadi kan dari PNS itu 60 juta. 60 juta itu penghasilan dalam 1 tahun yang diperoleh oleh Ibu Tugiem dari kantornya sebagai PNS. Dan sudah dibayarkan pajaknya tiap bulan. Oke, enggak apa-apa, dibayarkan pajaknya tiap bulan. Tapi nanti di akhir tahun dihitung ulang lagi penghasilannya selama 1 tahun dari dua penghasilan ini. Ya. Nah, berarti nanti penghasilan Ibu Tugiem itu akan digabungkan dengan penghasilan dari usaha. Oke, sehingga total penghasilan Ibu Tugiem dalam 1 tahun adalah 210 juta. Nah, dari 210 juta ini kita hitung pajaknya, Oke. Nah, setelah kita hitung, misalnya saja pajak yang terhutang itu 10 juta. Nah, pertanyaannya apakah Ibu Tugiem harus membayarkan ke kas negara sebesar 10 juta? Tidak. Karena tadi yang penghasilan dari PNS kan tiap bulan sudah dipotong pajak toh, dan totalnya 3.600.000. Nah, pajak-pajak yang dipotong tiap bulan itu yang totalnya dalam 1 tahun 3.600.000 dijadikan sebagai kredit pajak gitu loh. Kredit pajak di sini diartikan sebagai pengurang dari pajak yang terhutang. Sehingga pajak yang harus disetorkan ke kas negara atau kurang bayar itu cuma 6.400.000. Kira-kira paham nggak dari penjelasan saya ini, anak-anak? Paham, Pak. Oke,
Lipa paham, yang lainnya gimana? Saida, kemudian Lisa, Landi, Paham, Pak. paham ya? Jadi nanti, Paham, Pak. oke, good. Jadi nanti itu tiap tahun itu wajib pajak harus melaporkan kembali pajak yang terhutang selama 1 tahun. Walaupun tiap bulan sudah bayar pajak, tapi kita hitung ulang. Jadi kita akan menghitung ulang kembali penghasilan dia selama 1 tahun. Kita hitung kembali. Nah, sedangkan pajak-pajak yang sudah dibayarkan selama tiap bulannya itu selama 1 tahun itu nanti dijadikan sebagai kredit pajak. Makanya ada yang namanya SPT masa dan SPT tahunan. Oke, jadi nanti Ibu Tukiem harus membuat SPT tahunan, di mana di dalam SPT tahunan itu disebutkan semua penghasilan yang diperoleh oleh Ibu Tukiem selama 1 tahun. Kemudian dihitung pajak yang terhutang. Nah, pajak yang terhutang tadi dipotong atau dikurangi dengan kredit pajak. Jadi paham ya pengertian dari kredit pajak? Ini penting sekali. Oke, silakan di komeni. Apakah paham tentang pengertian kredit pajak? Anda harus paham dulu konsep dari kredit pajak. Seperti itu. Gimana? Halo? Oke. Mungkin masih mungkin mencerna mungkin atau mungkin lagi nulis. Oke. Saya berharap penjelasan saya paham ya. Nah, setelah Anda mengerti kredit pajak, konsepnya itu seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kredit pajak itu diartikan sebagai pengurang pajak yang terhutang di akhir tahun. Itu konsep dari kredit pajak. Nah, kemudian yang berikutnya jenis-jenis kredit pajak. Nah, kredit pajak itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu kredit pajak dalam negeri dan kredit pajak luar negeri. Nah, PPh pasal 24 itu berhubungan dengan kredit pajak luar negeri. Seperti itu. Pahamkah dari sini anak-anak? Paham, Pak. Oke. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail ya pengertian dari kredit pajak dalam negeri di pertemuan berikutnya. Kita fokus dulu ke kredit pajak luar negeri yang diatur di dalam PPh pasal 24 ya. Seperti itu. Nah, untuk penghitungannya PPh pasal 24 ini memang agak sedikit jelimet ya, Jadi saya berharap Anda benar-benar memperhatikan, dan kalau nggak ngerti silakan ditanyakan. Jadi kita fokusnya pada malam hari ini tuh poin yang nomor 2. Poin yang nomor 1 nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Oke. Kemudian penggabungan penghasilan itu maksudnya gini. Pada dasarnya untuk penghitungan pajak penghasilan dalam negeri itu merupakan gabungan penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Misalnya LIPA. LIPA itu orang Indonesia, berada di Indonesia. Di Indonesia dia memiliki penghasilan. Tetapi LIPA juga memperoleh penghasilan dari luar negeri. Maka pajak yang dikenakan di Indonesia atas penghasilannya LIPA, ya penghasilan dalam negeri ditambah luar negeri gitu loh maksudnya. Jadi pengenaan pajak di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh oleh LIPA, ya penghasilan yang diperoleh oleh LIPA di dalam negeri ditambah dengan penghasilannya LIPA dari luar negeri, itu ditotal kemudian dikenakan pajak di Indonesia.
Indonesia. Paham maksud saya, anak-anak? Paham ya, Lipa? Iya Pak, berarti itu kayak gini kan ya, meskipun itu pendapatan dari luar negeri, tapi bayarnya tetap di Indo. Nanti dari pihak pajak Indo yang ngatur ke luar negerinya gitu kan Pak? Bukan. Jadi kamu dapat penghasilan dari luar negeri, kemudian kamu di Indonesia dapat penghasilan juga dari luar negeri. Nah, kemudian kamu total penghasilannya itu yang terhutang di dalam negeri pajaknya. Sedangkan pajak penghasilan yang kamu peroleh di luar negeri tadi kan juga dikenakan pajak di luar negeri, iya kan? Nah, pajak-pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilanmu itu bisa dijadikan kredit dalam negeri. Oke, mungkin saya jelaskan pakai Excel saja biar cepat. Jadi gini Lipa, logikanya itu gini. Misalnya kamu punya penghasilan, punya usaha lah, usaha di Indonesia. Usaha di Indonesia. Oke, namanya PT Lipa misalnya. Oke, nah usahamu di Indonesia ini Lipa, itu tidak hanya beroperasi di Indonesia saja, tapi kamu juga membuka cabang di luar negeri, misalnya di Hong Kong, ya, misalnya di Hong Kong. Usaha di Hong Kong. Hong Kong. Nah, kemudian usahamu juga membuka usaha di Perancis misalnya. Oke, sebentar. Membuka usaha di Perancis juga. Oke. Nah, usahamu di Indonesia tahun 2000 memperoleh laba misalnya 1 miliar. Nah, usahamu di luar negeri juga punya laba di Hong Kong 2 M. Oke, tahun yang sama ya, tahun 2000. Oke. Kemudian di Perancis kamu tahun 2000 sama, usahamu juga laba 3M. Oke, dari sini paham nih Pak? Ya Pak. Nah, tentunya karena kamu memperoleh penghasilannya itu dari Hong Kong, pemerintah Hong Kong akan memotong pajak. Pajak dibayar di Hong Kong. Karena kamu memperoleh penghasilan di Hong Kong. Nah, misalnya misalkan saja dikenakan pajak di Hong Kong 100 juta. Oke. Nah, sama usahamu di Perancis, karena beroperasi di Perancis sana, maka pemerintah Perancis memungut pajak. Pajak dibayar di Perancis. Senilai misalnya 200 juta. Oke. Oke, paham, Ripa? Paham ya? Iya Pak. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke berapa sih pajak yang harus kamu bayarkan di Indonesia. Nah, pajak yang akan dipungut oleh pemerintah Indonesia itu bukan hanya penghasilanmu dari Indonesia yang 1M. Yang dikenakan pajak di Indonesia, ya penghasilanmu dari Indonesia, ditambah penghasilanmu dari Hong Kong, ditambah penghasilanmu dari Perancis. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau demikian berarti penghasilan saya di Hong Kong sama yang di Perancis kan berarti dikenakan pajak 2 kali. Iya kan? Paham kali, Pak? Iya Pak. Oke. Nah, berarti kalau gitu kamu akan bayar pajak 2 kali, terutama untuk penghasilan dari Hong Kong dan dari Perancis. Tapi sebenarnya tidak, kamu tidak melakukan pembayaran pajak 2 kali. Pajak yang kamu bayarkan ini nanti dijadikan kredit pajak gitu loh di Indonesia. Jadi nanti PPh yang terhutang
di Indonesia itu penghasilan dari Indonesia yang 1M ditambah dengan 2M penghasilan dari Hong Kong ditambah dengan 3M. Berarti totalnya pajak yang dikenakan di Indonesia itu adalah penghasilan yang dikenakan di Indonesia itu adalah 6M. Oke, paham, Lipa? Paham, Pak. Nah, anggap saja pajak yang 6M itu setelah dihitung pajaknya yang terhutang di Indonesia itu dari 6 miliar itu anggap saja 500 juta. Oke, paham Lipa ya? Iya, Pak, paham. Nah, dari pajak yang 500 juta ini apakah kamu bayarkan ke kas negara sebanyak 500 juta? Enggak. Yang saya bayarkan adalah 500 juta, saya kurangi dengan pajak yang telah saya bayarkan di luar negeri. Gitu loh. Yaitu saya kurangi dengan 100 juta, saya kurangi lagi dengan 200 juta. Sehingga pajak yang dibayarkan di Indonesia cuma 200 juta. Gitu loh. Pahamkah maksudnya, Lipa? Iya, Pak, paham. Oke. Jadi logikanya pajak yang dibayarkan di Indonesia itu adalah atas seluruh penghasilanmu, ya. Penghasilan dari Indonesia ditambah dari luar negeri. Lupa kan yang dari luar negeri itu kan sudah bayar pajaknya di luar negeri. Kalau ditambahkan dengan penghasilan di Indonesia, berarti penghasilan saya dari luar negeri kan dikenakan pajak 2 kali. Sebenarnya tidak, ya, tidak dikenakan 2 kali. Nggak apa-apa ngitungi pajeke, kamu total semuanya, ya. Tapi nanti bayarnya ke kas negara tidak sebesar 500 juta. Pajak yang telah kamu bayarkan di luar negeri dapat dijadikan sebagai pengurang. Oke, paham maksud saya, Lipa? Iya, Pak. Oke. Nah, Pak, ya, silakan. Ada yang tanya? Berarti kalau misalkan kita di sini melakukan ekspor, misalkan ke Australia yang sudah kita lakukan, ya berarti pendapatan setelah kita terima pendapatan dari Australia ini yang kena dengan 24. Gimana suaranya nggak terlalu jelas, Saida? Bisa diulang? Halo? Cek apakah jelas? Agak sedikit putus-putus. Apakah sudah jelas? Ya, oke, sudah. Berarti kalau misalkan kita yang di FPI kan ada salah satu produknya kita yang diekspor ke Australia. Berarti setelah mendapatkan pembayaran dari Australia, pendapatan itu yang kena pajak PPh 24 ya, Pak ya? Gini, sekarang oleh pemerintah Australia penghasilanmu itu dipotong pajak nggak oleh pemerintah Australia? Kalau iya, berarti nanti pajak yang dipotong oleh pemerintah Australia bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Dan kredit pajak itu adalah kredit pajak PPh pasal 24. Ya, benar seperti itu. Oke, paham? Saida? Halo? Paham, Pak. Oke. Jadi PPh pasal 24 itu berhubungan dengan kredit pajak luar negeri. Maksudnya apa? Kredit pajak itu adalah pengurang pajak yang terhutang di dalam negeri. Ya. Jadi misalnya kamu Saida punya penghasilan di Indonesia plus punya penghasilan dari luar negeri. Nah, penghasilanmu dari luar negeri itu dipotong pajak oleh pemerintah luar negeri. Nah, kemudian kamu kan juga harus membayar pajak
ke pemerintah Indonesia, bukan hanya ke pemerintah yang ada di luar negeri. Karena apa? Karena kamu berada di Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan di Indonesia pun kamu juga memperoleh penghasilan. Paham maksud saya, Saida? Oke. Maka penghasilanmu yang ada di Indonesia dan penghasilanmu yang di luar negeri itu dikenakan pajak lagi di Indonesia. Nah, tentunya kalau seperti itu, maka kan kamu keberatan loh. Kan pajak yang dari luar negeri itu kan sudah penghasilan dari luar negeri kan wis tak bayar pajak yang di luar negeri. Kenapa saya di Indonesia harus digabungkan lagi dengan penghasilan yang ada di Indonesia, sehingga kan nanti kena 2 kali gitu loh. Nah, untuk menghindari pengenaan pajak yang 2 kali itu, nggak apa-apa, penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri digabung, tapi pajak yang sudah kamu bayarkan di luar negeri dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak yang terhutang di dalam negeri, seperti itu. Paham, Saida? Memang konsepnya agak sedikit ya agak sedikit susah untuk dicerna. Pahamkah? Paham. Oke. Atau mungkin kalau Anda masih bingung, perhatikan contoh soal ini ya. Nah, ini ada perusahaan PT Trimegah pada tahun 2012 ya. Itu memperoleh penghasilan sebagai berikut. PT Trimegah itu ada di Indonesia ya. PT Trimegah ada di Indonesia. Nah, PT Trimegah itu memperoleh penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, PT Trimegah memperoleh penghasilan dari cabangnya PT Trimegah yang ada di Australia, yaitu laba 10M. Nah, oleh pemerintah Australia dipotong pajak 3,35%, sehingga cabang PT Trimegah yang di Australia bayar ke pemerintah Australia 3,5M. Oke. Kemudian yang di Belanda juga laba. Maka cabang PT Trimegah yang di Belanda juga harus bayar ke pemerintah Belanda pajak. Pajaknya 20%, sehingga yang dibayarkan ke pemerintah Belanda 6M. Nah, usaha atau anak cabang PT Trimegah yang di Cina mengalami rugi. Nah, kalau rugi ini tidak diperhitungkan. Oke. Kemudian penghasilan yang diperoleh oleh Trimegah sendiri di Indonesia itu 40M. Nih, dari sini paham nggak kira-kira, Saida? Pahamkah? Halo? Paham, Pak. Oke. Berarti nanti berapa pajak yang harus dibayarkan PT Trimegah ke pemerintah Indonesia? Karena kan PT Trimegah kan ada di Indonesia, berarti kan dia juga harus bayar pajak ke pemerintah Indonesia. Berapa kalau begitu pajak yang harus dibayarkan PT Trimegah ke pemerintah Indonesia? Maka nanti ngitungnya adalah penghasilan PT Trimegah di Indonesia yang 40M ditambah dengan penghasilan PT Trimegah yang ada di Belanda 30M ditambah dengan penghasilan PT Trimegah dari Australia sebanyak 10M. Jadi nanti pajak yang dikenakan di Indonesia atas penghasilannya Trimegah itu adalah 80M. 10 tambah 30 tambah 40. Oke, dari sini clear? Dari sini clear? Iya, Pak. Oke, good. Nah, kemudian setelah dihitung pajak yang terhutang, maka pajak-pajak yang sudah Anda bayarkan atau yang sudah Trimegah bayarkan ke pemerintah Australia dan ke pemerintah Belanda dijadikan kredit pajak gitu loh. Dijadikan kredit pajak seperti itu untuk menghindari supaya
penghasilan ini tidak dikenakan pajak 2 kali. Jadi dianggap ini dikenakan pajak 1 kali di Indonesia, ini sama yang ini dianggap 1 kali dikenakan di Indonesia, sedangkan pajak yang sudah dibayarkan ini dikurangkan sebagai pengurang, sebagai kredit pajak. Seperti itu. Logikanya seperti itu. Pahamkah anak-anak? Pak, itu tarifnya setiap negara beda-beda ya? Setiap negara beda-beda, Lipa. Tidak sama. Seperti itu. Oke, ada lagi? Dan tarif ini hanya contoh, Lipa ya. Hanya sebatas contoh saja. Karena nanti tarifnya itu dari tahun ke tahun bisa saja berubah-ubah. Seperti itu. Oke, dari sini? Oke, Pak. Dari sini ada yang mau tanyakan? Enggak ya. Nah, sekarang pajak yang dibayarkan di luar negeri ya, yang boleh dijadikan sebagai kredit pajak di dalam negeri itu dibahas di dalam BPH pasal 24. Titik. Seperti itu, Lita. Oke, paham ya? Iya, Pak. Oke, good. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan untuk menghitung kredit pajak kredit pajak luar negerinya? Tahapannya di dalam menghitung itu seperti apa? Nah, yang pertama Anda harus menentukan dulu PKP dalam negeri. PKP dalam negeri itu penghasilan kena pajak dalam negeri, di mana penghasilan kena pajak dalam negeri itu merupakan penjumlahan antara penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Kemudian dihitunglah pajak yang terhutang atas penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri tersebut. Oke, paham? Dari sini anak-anak? Paham ya? Baru setelah itu Anda menghitung berapa kredit pajaknya di setiap negara. Jadi ingat, tadi itu kan ada 2 negara yang mendapatkan laba. Yang mendapatkan rugi ini jangan diperhitungkan ya. Hanya yang mendapatkan laba. Berarti nanti dihitung masing-masing kredit pajak di masing-masing negara. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghitungnya, nanti seperti ini anak-anak. Oke. Saya jelaskan dulu peredaran bruto. Perhatikan ya, peredaran bruto. Peredaran bruto itu adalah total penjualan sebelum dikurangi dengan beban. Ingat, di akuntansi itu kan kalau kita mau menentukan berapa laba suatu usaha, itu kan penjualan total dikurangi beban-beban. Masih ingat ya? Nah, peredaran bruto itu adalah total penjualan sebelum dikurangi beban-beban. Atau gampangannya, peredaran bruto itu sama dengan total penjualan. Gitu aja wes. Total penjualan. Oke, paham ya? Pahamkah anak-anak? Paham, Pak. Oke, baik. Saya ambil contoh misalnya PT Lipa tadi, itu total penjualannya itu adalah 4,5 M. 4,5 M. Ini peredaran penjualan totalnya. Di mana dari peredaran bruto sekian ini diperoleh laba. Jadi ini total penjualan dalam negeri dan luar negeri ya. Jadi
di total penjualan dalam negeri sama luar negeri itu totalnya berapa. Oke. Nah, kemudian ternyata dari total peredaran bruto tersebut, laba di Indonesianya itu adalah 100 juta. Oke. Kemudian di Belanda usahanya laba 200 juta misalnya. Di Amerika misalnya usahanya laba 200 juta juga. Oke, paham? Nah, nanti penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia itu adalah 500 juta, yaitu penghasilan dalam negeri, penghasilan dari Belanda, dan penghasilan dari Amerika. Oke, pahamkah dari sini anak-anak? Paham ya? Halo? Iya Pak, paham. Oke. Nah, kemudian penghasilan dari Belanda ini dikenakan pajak misalnya 12% oleh pemerintah Belanda. Kemudian oleh pemerintah Amerika dikenakan 13%. Oke. Nah, kita hitung dulu pajak yang terhutang di Indonesia, yaitu atas penghasilan dalam negeri, penghasilan dari Belanda, dan penghasilan dari Amerika. Totalnya 500 juta. Nah, setelah dihitung ternyata pajaknya yang terhutang 62.500.000. Abaikan dulu. Dari mana Pak hitung-hitungan 62.500.000? Abaikan dulu, nanti saya ajari. Oke. Pokoknya dari penghasilan 500 juta itu ternyata setelah dihitung pajaknya yang terhutang di Indonesia atau di dalam negeri 62.500.000. Paham anak-anak? Iya Pak. Oke. Nah, kemudian yang dibayarkan ke pemerintah Indonesia, apakah pajaknya itu 62.500.000? Jawabannya tidak. 62.500.000 ini kurangilah dulu dengan kredit pajak, gitu loh. Sisanya baru disetorkan ke kas negara. Oke, konsepnya seperti itu dulu. Paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, dari 200 juta penghasilan yang ada di Belanda ini, kalau dikalikan 12%, hasilnya 24 juta. Sedangkan penghasilan yang di Amerika yang 200 juta ini, kalau dikalikan dengan tarif pajak 13 juta, itu 26 juta. Berarti kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri, yaitu di Belanda dan di Amerika itu, di Belanda 24 juta, di Amerika 26 juta. Pertanyaannya, Pak, berarti kan kredit pajaknya 24 juta ditambah 26 juta. Kan itu kredit pajaknya, Pak. Nah, ternyata kredit pajak di dalam negeri itu ada batasan maksimumnya. Ada batasan maksimumnya. Oke. Nah, untuk mengetahui batasan maksimumnya itu, rumusnya adalah seperti ini, anak-anak. Laba luar negeri dibagi PKP total dikalikan dengan pajak yang terhutang. Jadi, pajak yang dibayarkan di Belanda itu 24. Terus yang di Amerika yang dibayarkan itu 26. Nah, apakah ini langsung bisa dijadikan sebagai kredit pajak, Pak? Oh, tunggu dulu. Dihitung dulu batasan maksimum kredit pajaknya. Nah, rumus untuk menentukan batasan maksimum kredit pajaknya itu seperti ini. Oke, paham? Nah, setelah dihitung, ternyata batasan maksimum kredit pajak di Belanda itu 25.
Sedangkan batasan kredit pajak di Amerika 25 juga. Nah, mana yang dipakai Pak? Batasan maksimum atau pajak luar negeri? Pajak yang dibayarkan di luar negeri. Nah, dicari yang paling rendah. Yang paling rendah itu yang mana? Ternyata 24. Maka yang dijadikan kredit pajak di dalam negeri yang 24 saja. Bukan 25. Sedangkan yang ini dibayarkan di Amerika 26, tapi setelah dihitung batasan maksimumnya 25, berarti yang boleh dijadikan kredit pajak hanya yang 25 juta saja. Berarti dari kredit pajak itu totalnya nanti adalah 49 juta. Maka yang dijadikan kredit pajak adalah 49 juta yang ini. Bukan total ini. Bukan total ini. Ya. Bukan 50 juta. Pahamkah anak-anak? Dari sini? Uang yang 1 jutanya terus diapain, Pak? Nah, uang yang 1 juta ini tidak boleh diapa-apain, ya. Artinya yo hangus, gitu. Hangus. Tidak boleh direstitusi, tidak boleh dimintakan kembali, enggak. Dianggap hangus, seperti itu. Gak enaknya itu. Paham, Ripa? Ya, Pak, paham. Gimana? Batas maksimum dari pajak luar negeri itu dari batasan per negaranya ya Pak ya? Batas maksimum untuk negara ya Pak ya? Kalau batasan maksimumnya ini sudah ada rumus bakunya. Sudah ada rumus bakunya. Yaitu laba luar negeri, misalnya kita mau menghitung batasan maksimum di Belanda ya. Ini kan Belanda. Ini Belanda. Belanda. Yang ini Amerika. Nah, untuk menentukan batasan maksimum yang di Belanda yang 25 ini, itu sudah ada rumusan bakunya. Laba luar negeri, berarti laba di Belanda, dibagi dengan PKP total yang 500 juta, dikalikan dengan pajak yang terhutang. Nah, pajak yang terhutangnya adalah 62.500.000, maka ketemulah 25 juta. Seperti itu. Jadi, bukan berdasarkan tarif masing-masing negara, tapi sudah ada rumus bakunya, seperti itu. Paham, Saida? Memang agak sedikit membingungkan, tapi saya berharap Anda memahami hal ini. Pahamkah, anak-anak? Ya, Pak, paham. Oke. Tapi jangan khawatir, anak-anak ya. PPh pasal 24 itu akan Anda temui kalau perusahaannya itu punya cabang di luar negeri. Dengan kata lain, perusahaannya itu punya penghasilan dari luar negeri. Tapi kalau perusahaannya itu hanya beroperasi di Indonesia toh, ya, tidak punya cabang di luar negeri atau tidak punya penghasilan dari luar negeri, maka tidak ada yang namanya PPh pasal 24, seperti itu. Any questions? Any questions? Belum ada, Pak. Yang lainnya. Habis ini saya ajari cara menghitung pajak yang terhutang di Indonesia ya. Cara menghitung pajak yang terhutang di Indonesia. Pahami dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Sambil saya izin ke kamar mandi sebentar. Biar kalian paham, saya contohkan seperti ini. Misalkan ada yang namanya PT Lestari Jaya. Bisa lihat PPT, bisa lihat Excel-nya ya.
Apa enggak? Bisa, Pak. Oke. Nah, PT Lestari Jaya itu punya perusahaan atau usaha utamanya di Indonesia. Nah, kemudian punya cabang di Turki misalnya, Turki, terus punya cabang juga di Hong Kong. Oke. Nah, sorry, dan penjualan total. Nah, penjualan total yang ada di Indonesia itu totalnya misalnya 1,5 M. Oke. Kemudian penjualan totalnya di Turki, penjualan total ya, di Turki 2 M. Kemudian di Hong Kong sama 2 M. Oke, berarti total penjualannya adalah 5,5 M. Inilah yang disebut dengan peredaran bruto. Oke, paham? Pahamkah? Iya, Pak. Oke. Itu ibaratnya pendapatan kotor gitu kan, Pak? Yes, pendapatan kotor. Nah, dari penjualan total yang 1,5 M ini di Indonesia, setelah dihitung ternyata labanya tidak 1,5, misalnya cuma 200 juta. Oke. Kemudian cabangnya yang di Turki penjualan totalnya memang 2 M, tapi kan nanti dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan kan, sehingga labanya cuman misalnya 250 juta. Kemudian yang di Hong Kong ternyata sama 250 juta. Berarti laba total itu sebesar nih sebesar 700 juta. Nih, dari sini pahamkah anak-anak? Paham, Pak. Oke, good. Nah, nanti laba yang 200 juta ini akan dikenakan pajak di Indonesia. Nih, titik ya, paham ya? Jadi nanti laba yang dikenakan pajak di Indonesia itu adalah 700 juta. Oke. Nah, untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan oleh PT Lestari, nah sekarang saya akan ajari cara menghitung pajak yang terhutang di Indonesia tentunya. Indonesia. Oke. Itu cara menghitung pajaknya gini. Ya, cara menghitung pajaknya adalah gini. Jika peredaran bruto, jadi menghitung pajaknya adalah bentar. Jika peredaran bruto antara 0 ya, antara 0 sampai dengan 4,8 M miliar, maka cara menghitung pajaknya itu seperti ini. Cara menghitung pajaknya adalah penghasilan bruto PKP total ya, PKP total dikalikan dengan 50% dikalikan dengan tarif pajak ya. Maka rumusnya adalah laba dikalikan dengan 50%
dikalikan dengan 25%. Rumusnya gini. Oke, paham anak-anak? Kalau peredaran brutonya ini antara 0 sampai dengan 4,8 M. Oke, paham anak-anak? Paham, Pak. Oke. Iya, Pak. Tapi jika peredaran brutonya yang ini, peredaran bruto antara 4,8 M sampai dengan 50 M. Nah, maka ngitung pajaknya harus dipecah-pecah. Ada penghasilan atau ada laba yang mendapat fasilitas, ada laba yang tidak mendapat fasilitas. Jadi nanti kalau peredarannya ini, peredaran brutonya ini antara 4,8 sampai dengan 50 M, maka laba ini harus dipecah-pecah. Laba yang 700 juta ini harus dipecah-pecah dulu. Ya. Laba mendapat fasilitas dan laba tidak mendapat fasilitas. Oke. Jadi nanti akan dipecah-pecah dulu. 700 ini berapa yang mendapat fasilitas, berapa yang tidak mendapat fasilitas. Nah, untuk menentukan berapa Pak yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas, maka rumusnya yang ini. 4,8 M dibagi peredaran bruto dikalikan PKP total. Seperti itu. Paham? Jadi nanti rumusnya adalah ini. Yang mendapat fasilitas nanti rumusnya yang ini. Oke, seperti itu. Pahamkah anak-anak? Pak, itu maksudnya dapat fasilitas itu seperti apa ya? Nah, saya misalkan yang dari 700 ini misal yang mendapatkan fasilitas itu 500. Oke. Kemudian yang tidak mendapat fasilitas berarti 200. Oke, karena totalnya ini 700, totalnya harus 700. Yang mendapat fasilitas itu maksudnya LIPA, pajaknya nanti diperingan. Jadi dari 700 ini nanti ada bagian dari laba ini yang pajaknya diperingan, yang pajaknya diperkecil. Sedangkan sisanya itu tidak diperkecil sesuai dengan standar. Paham maksud saya, LIPA? Iya, Pak, paham. Paham ya? Oke. Nah, kalau peredaran bruto, jika peredaran bruto di atas 50 M, maka rumusnya langsung laba dikalikan dengan 25% langsung. Oke. Coba kalau peredaran antara 0 sampai 4,8, ini diperingan hanya 50%-nya saja dari laba ini yang dikenakan tarif pajak 25%. Tapi kalau peredaran brutonya yang ini di atas 50 M, maka langsung laba dikalikan tarif pajak. Jadi 25 itu tarif pajak ya. Paham maksud saya, LIPA? Paham kan? Paham. Oke. Jadi kalau peredaran brutonya 0 sampai 4,8 M, nanti labanya itu dikalikan 50%. Dulu berarti dengan kata lain labanya ini dikenakan setengahnya saja. Nah, setelah diketahui setengah dari laba ini baru dikalikan tarifnya, tarif pajaknya 25%. Oke, paham? Nah, ini misalnya tadi sudah saya pecah-pecah ya, sudah saya pecah-pecah.
yang 50 misalnya itu yang mendapat fasilitas, yang 500 juta mendapat fasilitas, yang 200 juta tidak mendapatkan fasilitas. Nah, nanti yang mendapatkan fasilitas itu tarifnya adalah laba yang 500 tadi ini, yang 500 ya. Yang 500 atau gini aja. Yang ini tak kalikan dengan 50%, hanya 50%-nya saja yang saya kenakan pajak, tak kalikan 25%. Sehingga pajaknya atas penghasilan yang mendapatkan fasilitas cuman 62 juta saja, 62.500.000. Pahamkah? Sedangkan yang tidak mendapatkan fasilitas rumusnya langsung 200 juta tak kalikan tarif pajak, yaitu 25%. Ketemunya 50. Coba perhatikan bedanya. Sehingga nanti pajak totalnya yang harus dibayar itu adalah jumlah ini. Paham, Lipa? Paham, Pak. Oke. Kalau yang ini, Pak, kalau peredaran brutonya nanti itu di bawah antara 0 sampai dengan 4,8, ya berarti nanti ngitung pajaknya langsung 700 juta tak kalikan 50%, tak kalikan dengan 25%. Nah, kalau misalnya peredaran brutonya itu antara 0 sampai dengan 4,8 mil. Tapi kalau peredaran brutonya yang ini, Pak, itu di atas 50M, berarti nanti pajaknya yang harus dibayarkan berapa? Ya berarti 700 tak kalikan langsung tarifnya 25%. Nah. Oke, paham? Lipa? Paham, Pak. Berarti kalau pendapatan di bawah 4,8, pajaknya 50%. Tapi kalau di atas 50M, 100%. Yes, betul. Oke, good. Terus kalau yang antara medium 4,8M sama 50M, Pak, kita pecah-pecah dulu. Nah, yang mendapat fasilitas itu hanya separuhnya saja. Yang tidak mendapat fasilitas 100% semuanya dikenakan pajak. Gitu. Pintar. Maksudnya seperti itu, Lipa. Jadi untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan oleh suatu badan usaha, ngitungnya itu agak jelimet nih Pak. Beda dengan pajak-pajak wajib pajak orang pribadi kemarin. Jadi rumusnya untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan oleh badan usaha itu agak jelimet rumusnya, ya seperti itu. Agak jelimet seperti itu. Menghitungnya itu tarifnya yang dipakai itu tergantung pada peredaran bruto. Gitu. Paham nggak dari sini anak-anak? Paham ya? Oke, coba Anda sekarang catat yang ini untuk mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Kalau peredaran brutonya itu di antara 4,8M sampai 50M. Tapi kalau penghasilannya itu di atas 50 miliar, maka mendapat fasilitas sama tidak mendapat fasilitas ini tidak dipakai. Ya, rumus mendapat fasilitas sama yang tidak mendapat fasilitas itu hanya dipakai yang ini, yang di tengah-tengah ini. Kalau peredaran brutonya 4,8M sampai 50M. Paham ya? Kalau 0 sampai 4,8M juga mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas itu tidak dipakai. Yang dipakai hanya untuk yang 4,8M sampai 50M saja. Pahamkah dari sini anak-anak? Pahamkah? Ya Pak, Oke. paham. Sip, kalau paham sekarang coba Anda hitung. Berapa sih pajak yang harus dibayarkan oleh PT pajak yang terhutang PT Trimegah. Hitung berapa pajaknya. Oke, paham?
Nah, memang angkanya besar-besar, kamu hilangi saja nanti 00-nya. Ya. Kalau saya sih tinggal ya, gimana? Oke. Kalau saya sih tinggal masukkan ke sini, nanti langsung hitung-hitung sendiri nanti. Jadi coba sekarang. Saya baru mau minta Excelnya, Pak. Minta Excelnya? Ya, nanti tak kasih Excelnya. Tapi hitung dulu pajak yang terhutang atas PT Trimegah sekarang juga. Ya. Yang di Cina jangan dihiraukan. Oke, paham? Pahamkah? Kalau yang ini 4M ya, 4M. Oke lah, anggap saja ini kalau 4T itu terlalu banyak ya, 400 saja atau 40 aja. Jangan. Ini saya 80M gitu aja. Oke, silakan dihitung. Nah, kemudian untuk menentukan saya harus pakai yang ini, ya, saya kasih tanda merah, atau saya pakai yang ini, saya kasih tanda hijau, atau saya pakai yang ini, saya kasih warna biru. Itu bergantung pada peredaran brutonya. Nah, karena peredaran brutonya di sini itu 80M, oke, peredaran brutonya kebetulan sama, maka yang akan saya pakai untuk menghitung pajak yang terhutang yang warna merah, hijau, atau biru. Yang mana? Halo? Biru, Pak. Yang warna biru ya, berarti nanti pajak yang terhutang adalah laba, yaitu total labanya ini 80M, ya kan? Saya kalikan langsung dengan 25%. Nah, berarti pajak yang terhutang itu adalah 20 miliar. Gitu loh. Jadi Anda tinggal menentukan berapa sih total labanya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terus untuk menentukan pakai yang merah, hijau, atau yang biru, Anda lihat peredaran brutonya. Kalau peredaran brutonya di atas 50M, berarti pakai yang biru. Antara 4,8M sampai dengan 50M pakai yang hijau. Dan 0 sampai 4,8M itu pakai yang merah gitu loh. Nah, setelah itu tinggal dikalikan saja. 80 miliar dikalikan dengan 25 kalau yang biru yang dipakai. Selesai. Maka pajak yang terhutang itu adalah 20M. Titik. Dari sini paham? Paham? Paham, Pak. Oke. Kalau misalnya nanti peredaran brutonya itu cuma 4,7 misalnya, 4,7M saja, Pak. Maka nanti untuk menghitung pajak yang terhutang, kamu pakai yang merah. Berarti nanti 80M kamu kalikan dengan 50%, kamu kalikan dengan 25%, ketemu. Nah, PR di rumah, kalau misalnya nanti peredaran brutonya saya pakai 45M. Hitung di rumah. Ya. Nanti untuk menentukan yang mendapat fasilitas sama tidak mendapat fasilitas, rumusnya yang ini. Ya, rumusnya yang ini. Oke, dikerjakan di rumah.
Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Halo. Ada yang mau tanyakan anak-anak? Kayaknya kalian sudah kelelahan, kecapean, apalagi waktunya juga sudah mau jam 9. Baik, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk yang PPH pasal 24. Kita sambung lagi untuk PPH pasal 24 di pertemuan hari Rabu minggu depan. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.